Oke, kita mau bicara tentang himpunan. Jadi, himpunan tuh apa sih? Nah, himpunan itu adalah kumpulan objek. Kalau kumpulan artinya bisa lebih dari satu ya. Yang punya syarat pertama terdefinisikan dengan jelas. Yang kedua, harus dapat dibedakan. Jadi maksudnya terdefinisikan dengan jelas itu dia harus jelas kumpulan apa sih. Kemudian dapat dibedakan itu kalau saya punya satu objek, bisa dibedain nih objek itu termasuk ke dalam himpunan atau bukan. Jadi himpunan itu punya dua syarat ya, ini dua syarat yang harus kalian ingat-ingat. Kemudian himpunan dan bukan himpunan. Kita belajar membedakan yang mana himpunan dan yang mana bukan himpunan. Yang pertama saya punya kumpulan benda berwarna merah. Nah, kumpulan benda berwarna merah ini himpunan atau bukan ya? Kira-kira bisa dibedakan nggak ya himpunan berwarna merah atau enggak? Kalau saya punya suatu benda, bisa dibedakan atau tidak? Nah, sekilas seperti himpunan, tapi ternyata bukan ya. Jadi, kumpulan benda berwarna merah itu bukan himpunan. Karena kamu nggak tahu, dia tidak terdefinisi dengan jelas. Merahnya itu merah apa? Apakah merah marun, atau merah muda, atau merah tua, merah cabai, kita nggak tahu gitu. Jadi warna merahnya tidak terdefinisikan dengan jelas. Aturan merahnya itu merah seperti apa? Karena merah itu banyak banget. Jadi kumpulan benda berwarna merah itu bukan himpunan. Karena tidak terdefinisikan dengan jelas. Nah, contohnya yang himpunan, misalnya saya mau punya kumpulan siswa kelas 7. Nah, kalau himpunan siswa kelas 7 sudah jelas. Semua siswa SMP yang berada di kelas 7 pasti termasuk ke dalam himpunan itu. Kalau kamu ketemu satu orang anak, kamu bisa bedakan dia masuk kumpulan siswa kelas 7 atau bukan. Himpunan siswa kelas 7 atau bukan. Tinggal ditanya kan, kamu kelas 7 bukan? Kalau jawabnya bukan, saya kelas 8, ya berarti dia bukan anggota himpunan. Seperti itu. Jadi membedakan bukan himpunan dan himpunan itu cuman seperti itu, gampang banget. Nah, kemudian himpunan itu punya nama loh. Ya, caranya itu ada aturannya. Jadi himpunan itu punya aturan nama, biasanya ditulis dengan satu huruf dan kapital. Ingat, harus satu huruf kapital. Kenapa? Karena kalau huruf kecil biasanya buat anggota himpunannya. Jadi bisa pakai huruf A kapital, B kapital, C kapital, sampai Z kapital. Nah, yang ada beberapa huruf yang sedikit spesial, yaitu huruf S, biasanya dipakai untuk himpunan semesta. Kemudian ada huruf A, biasanya untuk himpunan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan B, B biasanya dipakai untuk himpunan bilangan bulat. 0, minus 1, minus 2, himpunan bilangan bulat. Kemudian R untuk himpunan bilangan real, semua bilangan termasuk yang koma-koma. Dan C itu himpunan bilangan cacah, dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, mereka ini cuma sedikit spesial ya. Jadi perlu diingat, perlu diperhatikan bahwa mereka ini hanya sedikit spesial. Bukan berarti huruf-huruf ini tidak boleh dipakai untuk nama himpunan yang lain, boleh. Mereka hanya sedikit spesial karena sering dipakai. Jadi rata-rata orang umum menganggapnya seperti itu. Kalau udah ngomongin S pasti himpunan semesta. Kalau A itu bilangan asli, R bilangan real. Tapi kalau dipakai di luar bilangan himpunan itu dikasih nama S, A, B, R, C ini boleh aja. Tidak wajib ya S selalu semesta. Tapi umum digunakan. Nah, kita lihat. Himpunan biasa ditulis dengan cara menuliskan tanda kurung kurawal. Nah, tanda kurung kurawal yang keriting seperti ini ya. Memang sedikit sulit sih menggambarnya. Sering banyak yang salah tapi tidak apa-apa. Yang penting ngerti. Ini kurung kurawal. Boleh latihan menulis kurung kurawal kalau kalian mau. Tapi tidak apa-apa sih, tidak harus seperti itu. Yang penting bisa dimengerti bahwa dia kurung kurawal bukan kurung biasa. Karena kalau kurung biasa dipakainya untuk operasi. Nanti ada operasi himpunan.
Jadi jangan pakai kurung biasa ya. Nah, sekarang kita mencoba menuliskan himpunan. Saya punya himpunan 5 bilangan asli pertama, yang diberi nama himpunan A. Nah, saya menulisnya A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Karena bilangan asli dimulai dari 1. Karena 5 bilangan yang pertama, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kalian menulisnya dengan kata-kata, itu disebut deskripsi himpunan. Kalau kalian menuliskannya dengan yang ungu, nih yang warna ungu, itu namanya mendaftar anggota. Jadi kalian bisa menuliskan himpunan dengan cara deskripsi atau mendaftar anggota. Kemudian ada satu lagi cara menulis himpunan yang sedikit lebih terlihat matematikanya gitu ya. Terlihat kayak orang pinter gitu nulisnya. Itu seperti ini nulisnya. A, X, garis lurus, X lebih kecil dari 5, lebih kecil sama dengan dari 5, dan X anggota bilangan asli. Kurang rapi ya, kita rapiin. Nah, ini dinamakan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi ini menggunakan huruf X sebagai lambang anggota. Jadi X ini melambangkan anggota. Jadi taruhlah ada sesuatu X gitu kan yang merupakan anggota himpunan, dia harus memenuhi syarat yang ada di belakang garis lurus itu. Itu syarat untuk menjadi anggota gitu. Jadi kayak kalau kamu mau jadi anggota sesuatu kan pasti ada syaratnya kan. Nah, itu yang di belakang tanda garis itu syarat untuk menjadi anggota himpunan tersebut. Kalau dalam hal ini ingin menjadi anggota himpunan A. Dan setiap syarat dipisah tanda koma. Ini ada 2 syarat, X-nya harus kurang lebih sama dengan 5 dan X-nya harus bilangan asli. Jadi ini adalah pengenalan himpunan.